Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Genbi Talk. Bersama aku Nida Unisak sebagai host di episode kali ini. Nah, di depan Nida ini udah ada special guest nih dari Bank Indonesia Provinsi Riau, yaitu Kak Anissa. Halo Kak. Halo Nida. Mungkin Kakak boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Anissa Nurul Azizah dari Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Riau. Nah Nida, biasanya aku dipanggil Aca sih. Oh, panggilannya biasa Aca. Jadi tema kita pada hari ini tuh apa sih? Pasti Sobat Genbi di rumah penasaran kan? Jadi tema kita hari ini yaitu literasi. Nah, karena tema kita pada hari ini tentang literasi nih Kak Ca, alangkah baiknya kita tuh mengetahui sih sebenarnya literasi itu apa sih Kak? Nah, jadi gini loh Nida dan teman-teman semuanya, bahwa literasi itu adalah suatu kemampuan dari seseorang untuk membaca, menulis, menghitung, serta memahami apa yang ia baca. Kemudian dari informasi dan pengetahuan yang didapatkannya itu, dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, Nida. Oh gitu, berarti literasi itu nggak hanya membaca ya Kak ya? Dia juga menulis, kemudian menghitung, seperti itu. Nah, selanjutnya, seberapa penting sih Kak literasi untuk generasi kita saat ini? Nah, menurut aku ya Nida, sangat penting sih literasi untuk generasi muda. Kembali ke pengertian yang udah kita jelaskan tadi, bahwa literasi itu kan bagaimana seorang generasi muda itu bisa menerapkan apa yang ia baca dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika generasi muda itu memiliki literasinya yang tinggi, dia akan bisa dengan mudahnya menyelesaikan suatu persoalan dengan sebaik mungkin. Betul sekali Kaca, karena semakin banyak kita literasi, maka semakin terbuka juga peluang kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Betul nggak Kaca? Betul sekali Nida. Oke, berarti the next question ya Kak. Nah, berdasarkan pandangan Kak Aca sendiri nih, bagaimana sih minat baca dari generasi ke generasi nih Kak? Apakah semakin meningkat atau justru malah menurun? Nah, menurut aku ya, jadi minat baca dari generasi ke generasi itu mengalami penurunan. Karena kita tahu ya Nid, pada zaman dahulu orang-orang itu sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membaca buku. Baik itu membaca buku pengetahuan, seperti budidaya segala macamnya, sampai ke buku-buku filsafat. Namun sekarang generasi muda itu lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Salah satunya dengan gadget, scroll TikTok, dan sosial media. Oke, berarti di zaman sekarang ini minat literasi anak muda itu menurun ya Kak Menurun. ya? Dan Nida juga dapat data nih Kak dari UNESCO bahwa minat masyarakat baca masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan nih Kak. Hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya satu orang saja yang rajin membaca. Betul. Sangat miris sekali. Miris. Oke, baik. Nah, dari Kakak sendiri sih Kak, apa sih faktor-faktor yang menghambat perkembangan literasi khususnya di Indonesia sendiri? Nah, untuk faktor penghambatnya itu banyak sekali sih, Nid. Salah satunya di perpustakaan. Menjadi seorang pustakawan itu merupakan suatu tantangan terbesar sih bagi aku, karena gimana pun aku tuh harus terjun langsung ke lapangan untuk menggiatkan literasi. Padahal kita tahu kan pada zaman sekarang ini minat kunjung ke perpustakaan itu menurun ya. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, ngapain sih datang ke perpustakaan, kita kan udah punya handphone ya, jadi kita bisa tinggal browsing, ya udah kita dapat informasi gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu kita mendapatkan informasi. Bahkan beberapa informasi yang di-share di sini itu belum tentu informasinya valid loh. Iya, dan rata-rata biasanya informasi yang ada di handphone itu ya dari perpustakaan tadi kan Kak? Iya, betul sekali. Dan pantesan aja sih sekarang ini kayak di perpustakaan itu sangat minat kunjungnya itu menurun. Iya. Oke, jadi nah untuk sekarang ini apa sih Kak isu-isu yang lagi viral di sosial media mengenai kurangnya literasi? Nah, menurut Nida apa nih yang lagi viral dan hangat di sosial media? Kira-kira apa ya? Kayaknya sekarang kalau lagi tren itu konflik sih Kak antara Israel dan Palestina. Nah, bener. Jadi aku mau sharing nih sama Nida. Nida tahu nggak sih kalau di sosial media itu ada satu brand lokal, kita nggak usah sebut ya. Oh iya, kemarin ada lihat sih Kak. Ada videonya kan. Betul. Nah, itu menurut aku adalah salah satu kebodohan literasi. Jadi dia tuh nggak baca informasinya lebih detail,
dia nggak tahu sumbernya di mana, tiba-tiba dia kayak capture beberapa tribun, terus dia tuh kayak cuplikan-cuplikannya tuh dimasukin ke video dia, ya udah gitu aja kan dia share tanpa dia mempertimbangkan apakah dampak yang akan muncul ketika video tersebut dia share. Oke, dan itu juga mendapatkan respon negatif kan Kak dari masyarakat. Sayang banget teman-teman kalau misalnya kita minim literasi. Betul sekali. Jadi literasi itu sangat penting sih. Harusnya kita tuh kayak saring sebelum sharing. Betul, ingat saring sebelum sharing. Nah, Kak Aca ini kan merupakan seorang yang berperan penting dalam peningkatan literasi nih Kak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan dan sudah Bank Indonesia lakukan agar generasi kita menjadi melek literasi? Nah, sedikit informasi ya Nida, bahwa perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Riau ini sudah terdigitalisasi. Jadi aku ingin memperkenalkan kepada orang-orang bahwa perpustakaan Bank Indonesia ini sudah bisa dikunjungi. Kunjungi dong kita sesekali agar jiwa yang sepi ini sedikit ada yang menghampiri. Asik, luar biasa. Berarti perpustakaan di Bank Indonesia ini nggak hanya untuk pegawainya saja ya Kak, berarti bisa untuk umum. Nah teman-teman ayo kunjungi Bank Indonesia. Biar apa Kak? Biar ada yang menghampiri. Biar Kak Aca nggak kesepian guys. Nah jadi maksudnya gini, bahwa Bank Indonesia itu selalu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan BI sendiri Nida. Seperti gimana sih perpustakaan BI ini bisa senyaman mungkin untuk pemustaka. Kemudian kita juga selalu mengupdate koleksi setiap tahunnya. Jadi sehingga koleksi yang kita miliki itu selalu up to date. Oke, berarti kalau kita berkunjung ke perpustakaan Bank Indonesia sudah jelas kita nyaman kan Kak? Iya, nyaman karena banget. kenyamanan itu nomor satu kan? Betul sekali, kenyamanan itu nomor satu. Nah, jadi selain kebijakan yang sudah Kak Aca sebutkan tadi, ada nggak sih Kak dari Kak Aca sendiri solusi yang Kak Aca ingin berikan ke pemerintah, masyarakat, anak sekolah ataupun yang lainnya? Sebenarnya lebih ke masyarakat sama generasi muda. Karena pada saat ini kita tahu kan bahwa masyarakat dan generasi muda itu sangat penting loh literasinya. Bahkan kita tahu kan yang masalah gadget tadi itu, betul. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan pemakaian gadget untuk mengupdate informasi, menyebarluaskan berita yang hoax, sehingga banyak masyarakat itu yang termakan berita yang tidak benar. Apalagi sekarang di media sosial itu banyak sekali kayak cuplikan-cuplikan. Sebenarnya videonya tuh nggak sependek itu gitu. Panjang kan? Panjang. Tapi karena itu merupakan di-cut, jadi orang berpikir negatif kan Kak. Padahal sebenarnya itu videonya positif. Betul sekali. Nah, harapan dari Kak Aca sendiri nih Kak terkait literasi untuk generasi di masa yang akan datang. Jadi harapan aku untuk generasi muda, semoga generasi muda yang belum melek informasi, kemudian yang suka menyebarkan berita hoax, agar lebih memfilter informasi yang dia dapatkan sebelum ia sebarkan ke orang lain. Itu aja sih, Nit. Oke, terakhir nih Kak Aca, closing statement dari Kak Aca. Kenapa sih kamu tidak suka membaca buku, padahal semuanya udah ada di buku loh? Luar biasa. Nah, tidak terasa nih Kak, kita sudah di penghujung acara pada episode Genbi Talk hari ini. Terima kasih ya Kak Aca sudah mau berbagi informasi nih tentang literasi kepada sobat-sobat Genbi yang ada di rumah. Nah, untuk sobat Genbi yang punya topik menarik yang mau diulik, boleh komen ya di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kira-kira perpustakaan BI ini punya sosial media nggak Kak? Boleh di-share nih. Instagramnya pusbi_riau. Oke, pusbi_riau. Dan jangan lupa juga guys untuk follow Instagramnya Genbi Riau. Aku Nida. Dan aku Aca. Salam literasi. Dadah.